Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Nah, sebelumnya coba dilihat kanan dan juga kirinya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir semua, baiklah Ibu absen. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita berdoa, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelumnya, apa ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Novi, Bu. Ya, Novi? Organ pada tumbuhan, Bu. Benar, Novi. Hari ini kita akan belajar tentang organ pada tumbuhan. Berbicara tentang organ, di sini Ibu punya gambar. Ibu ingin bertanya lagi, apa saja organ yang ada pada tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Sari? Ya, jadi organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, Bu. Ya, benar. Berbicara tentang organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Terkhusus pertemuan hari ini kita akan belajar tentang organ pokok pada tumbuhan. Organ pokok pada tumbuhan itu apa saja sih, Bu? Jadi, organ pokok pada tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Hari ini kita akan mempelajari tentang akar. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan akar dan fungsinya pada tumbuhan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membandingkan akar tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada akar. Bicara tentang akar biasanya ditemukan pada bagian bawah tanah. Meskipun ada juga akar yang ada di permukaan tanah. Ada yang bisa sebutkan contoh akar yang ada di permukaan tanah? Angkat tangannya. Novi, Bu. Ya, Novi. Contohnya ada anggrek, sirih, dan beringin, Bu. Bagus, Novi. Jadi, akar pada anggrek dan beringin yang dikatakan Novi tadi merupakan akar gantung, di mana akarnya itu tumbuh dari bagian atas batang ke arah bawah tanah dan terlihat seperti menggantung. Sedangkan pada sirih merupakan akar pulkat, di mana akarnya tumbuh di sepanjang batang. Akar ini berasal dari akar lembaga atau biasanya kita sebut dengan radikula. Selanjutnya kita memasuki fungsi akar. Di sini ada beberapa fungsi akar. Yang pertama sebagai penyokong batang tumbuhan, tempat melekatnya tumbuhan pada media atau tanah. Nah, akar ini memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan-lapisan tanah. Yang kedua ada menyerap air dan garam mineral. Dan ini dilakukan oleh bulu-bulu akar. Selanjutnya tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan seperti wortel atau ketela pohon, akar ini digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada membantu pernapasan. Pada beberapa tumbuhan juga, contohnya adalah tembakau, akar berperan sebagai pembantu dalam proses pernapasan. Nah, selain yang sudah Ibu sebutkan ini, apa ada yang tahu lagi contoh lain dari akar? Angkat tangannya. Novi, Bu. Ya, Novi. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, Bu. Ya, bagus. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita memasuki struktur akar. Struktur akar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama struktur luar dan juga struktur dalam. Struktur luar itu yang bisa kita lihat secara langsung atau morfologinya, yaitu terbagi menjadi leher akar, cabang akar, rambut akar, batang akar, dan juga ujung akar. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan struktur luar akar. Ini merupakan gambar akar ya. Leher akar. Leher akar itu yang mana, Bu? Jadi leher akar itu ada di bagian atas ini. Ini adalah leher akar. Dia bersambungan langsung dengan pangkal batang. Sedangkan di bawahnya ini ada cabang akar. Di bawah cabang akar ini ada apa? Ada rambut akar. Nah, sedangkan yang panjang ke bawah ini merupakan batang akar. Yang paling bawah ini disebut dengan ujung akar. Selanjutnya ada struktur bagian dalam akar atau anatominya. Di sini yang pertama ada epidermis.
Epidermis terdiri dari satu lapis sel, susunan sel-sel rapat, dinding sel tipis sehingga mudah dilewati air. Epidermis ada di bagian sini. Selanjutnya ada korteks, terletak langsung di bawah epidermis, tersusun berlapis-lapis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga memiliki ruang antar sel dan dinding selnya tipis. Korteks ada di sebelah mana? Di sini adalah korteks. Selanjutnya ada endodermis, pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Dari gambar yang di zoom ini, kita bisa melihat endodermis ada di bagian sebelah sini. Selanjutnya ada silinder pusat, bagian terdalam akar, ada di bagian pusat dan bagian terdalam akar. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam akar pada tumbuhan. Di sini sudah ada dua gambar. Jika kita mengamati gambar ini secara langsung, perbedaan apa yang dapat kalian lihat dari gambar 1 dan juga gambar 2? Silakan. Novi, Bu. Ya, Novi. Memiliki akar utama yang memanjang ke bawah, Bu. Ya, jika gambar kedua ini dilihat apa perbedaannya? Saya Bu, Ya, Sari. cabang akarnya itu sangat banyak Bu dan ukurannya sama. Ya, bagus. Jadi, pada gambar yang pertama ini merupakan akar tunggang yang biasa kita temui pada tumbuhan dikotil. Sedangkan yang kedua ini adalah akar serabut, di mana biasanya kita temui pada tumbuhan monokotil. Akar serabut ini adalah sejumlah akar pada pangkal tumbuhan yang panjangnya itu hampir sama, sedangkan pada akar dikotil ini adalah akar pada tumbuhan yang berasal dari akar lembaga yang kemudian mengalami perpanjangan terus-menerus menjadi akar pokok, kemudian bercabang-cabang membentuk akar-akar yang lebih kecil seperti ini. Selanjutnya ada contoh dari akar tunggang dan juga akar serabut. Untuk akar tunggang di sini yang pertama ada mangga. Selain mangga ada apa lagi? Rambutan Bu. Apa lagi? Ada durian. Untuk akar serabut ada kelapa, padi, jagung, apalagi yang lainnya? Pohon pisang Bu. Pohon pisang, Rumput, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan struktur akar dikotil dan juga monokotil. Untuk yang dikotil, pertama ada silem, berbentuk bintang di pusat, tersusun radial atau membentuk jari-jari bersama floem. Dia ada di sebelah sini, ini berbentuk bintang, terletak di pusat, dan floem ada di sebelah sini. Floem letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem dan dipisahkan oleh kambium. Yang selanjutnya empulur. Tidak ada empulur, kalaupun ada ukurannya akan sangat kecil. Selanjutnya ada perisikel, membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Di sini ada perisikel. Dan yang terakhir kambiumnya ada. Jika pada tumbuhan monokotil tidak ada kambium, pada tumbuhan dikotil ada kambium. Selanjutnya perbedaan struktur akar monokotil. Yang pertama ada silem. Berdekatan dengan floem, berkas silem disebut foliaris. Silem ada di bagian sebelah sini. Ini floem. Floem letaknya berdekatan dengan silem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Jika dikotil tadi dipisahkan oleh kambium, pada monokotil tidak dipisahkan oleh kambium. Yang selanjutnya empulur. Empulurnya ada dan kadang berkembang menjadi sklerenkil. Ini empulur. Jika pada tumbuhan dikotil tidak ada empulur, kalaupun ada ukurannya akan sangat kecil, pada tumbuhan monokotil ada dan biasanya berkembang menjadi sklerenkil. Selanjutnya ada perisikel, hanya membentuk cabang akar. Ini perisikel, dan yang terakhir kambiumnya tidak ada. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apa masih ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Ya Bu, Ya, Sari. yang ingin saya tanyakan itu apa yang terjadi pada akar jika kekurangan air Bu? Ya. Bagus sekali pertanyaannya, Sari. Jadi, akar jika mengalami kekurangan air di dalam tanah, maka akar akan secara otomatis tumbuh lebih panjang, lebih halus, dan cabang-cabangnya akan lebih banyak untuk mencari ketersediaan air di dalam tanah. Bagaimana, Sari? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu, terima kasih Bu. Baiklah, karena Ibu rasa kalian semua sudah mengerti, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Ibu berikan kalian waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Karena sudah 15 menit, kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah Bu. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Belum, Bu. Belum? Apa ada yang dirasa sulit? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sedikit lagi, Bu. Baiklah, sambil menunggu kelompok 3, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1.
2 silakan duduk. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Bu. Oke. Baiklah, terima kasih atas presentasi kalian semua. Ibu sangat mengapresiasi hasil pekerjaan kalian. Tapi sebelumnya Ibu akan memilih satu kelompok terbaik pada pertemuan hari ini. Kelompok terbaik pada pertemuan hari ini adalah kelompok 2. Berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang merasa belum maksimal dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya, Ibu harap minggu depan bisa lebih baik lagi ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, apa ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, kesimpulannya, akar merupakan organ tumbuhan yang penting karena berfungsi sebagai alat pencengkram pada tanah atau penguat dan sebagai alat penyerap air. Struktur luar terdiri dari leher akar, cabang akar, rambut akar, batang akar, ujung akar, dan turung akar. Bagian dalamnya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat, terbagi menjadi akar dikotil dan monokotil. Sekian Bu. Terima kasih Novi untuk kesimpulannya. Jadi akar merupakan salah satu organ yang penting bagi tumbuhan karena berfungsi sebagai alat pencengkram pada tanah, berfungsi juga sebagai penguat, sebagai penyerap air. Nah, akar ini tadi terbagi menjadi 2, struktur luar dan juga struktur dalam. Struktur luar yang tadi terdiri dari apa? Ada leher akar, cabang akar, ujung akar, rambut akar, dan juga batang akar. Nah, untuk anatominya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan juga yang terakhir adalah silinder pusat. Dan tadi kita sudah mempelajari macam-macam jenis akar terbagi menjadi 2, akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, untuk minggu depan Ibu ada PR. PR-nya carilah sebanyak-banyaknya tumbuhan dikotil dan monokotil di sekitar rumah kalian. Jangan lupa difoto, dimasukkan dalam bentuk tabel, lalu kemudian dijadikan dalam bentuk PDF. Apa ada pertanyaan sampai sini? Jelas Bu. Jelas ya. Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Selamat Pagi Bu.